Semua jadi serba salah. Itu Barbilnya bakal menghantam pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi kita sudah melihat dengan adanya Purify di tangan cewek dan juga Kabuki. Ini yang akan penting. Efek sisi yang akan dihindari oleh kedua god laner. Dan apakah akan menjadi kunci penting untuk mereka berdua? Oke, ini dia di game yang kedua. Ini penantian Onyx untuk membalaskan dendam atas leg yang pertama. Akankah berhasil atau tidak? FPL Arena minta tepuk tangannya. Let's go to the land of down. Kairi dengan Leomordnya kali ini yang mungkin cukup mengejutkan kita semua. Wah, siapa sangka Siapa yang bahwa sangka? tiba-tiba akan ada Barbil di game kali ini Cimomo. Dan kalau kita menyaksikan sedikit kehadiran dari Boots di XP Lane sebagai Fredrin. Yang tadi Cimomo sempat bilang juga bahwa efektivitas dari Fredrin masih bisa maksimal ketika di tangan dari Boots. Iya makanya ini bisa dibilang mungkin sejauh ini masih Boots doang yang efektif bawa Hanya Fredrin. Boots. Hanya Boots yang cukup efektif bawa Fredrin di area XP. Ya bahkan lihat sekarang Kairi udah punya double buffnya. Sin di pressure dan bahkan bisa jadi first blood. Dikarenakan momentum semakin sekarat musuhnya, damage-nya semakin pedih dengan memastikan bahwa nanti The Oathkeeper memberikan critical damage untuk Leomordnya. Dan lihat gimana Keyboy ngusir Sin sampai balik masuk ke area base-nya, Be. Wah Kairi sekarang udah punya Phantom Steed Cimomo. Kabuki bakal coba untuk diganyang dan terpaksa sepertinya akan menjadi target kedua yang berhasil didapatkan oleh Onyx. Wah bener-bener dipaksakan tim fightnya di early game. Mencari level 5 dengan point kill. Membuat Kairi lebih pasti lagi untuk power dari Retribution-nya nanti ketika melakukan setup menuju ke arah turtle yang pertama. Tapi kalau memang kita ngelihat Fredrin di tangan Boots ya, di posisi EXP akan lebih sedikit slow tempo lah. Dibandingkan mungkin dia ngebawa hero-hero yang motong seperti Pakito atau mungkin seperti Uranus tadi. Nah lihat Kairinya level 5 Cimomo, 2 point kill. Benar-benar menjadi XP yang cukup untuk mendapatkan power of Retribution di level yang kelima. Iya dan Sans lagi-lagi dengan Kaditanya ini yang ngebuat semua pemain-pemain dari Aura. Mereka cukup harus aware dengan pergerakan dari Sans yang bisa muncul dari boost manapun. Sementara kali ini dengan tertenang sudah mulai diganyang oleh pemain-pemain dari Aura. Sementara Hai bakal coba untuk menahan dua pemain di area depannya. Sans masuk ke area belakang tapi ternyata ditahan. Aran berhasil menyelamatkan hidup dari seorang Sin. Tapi Hai akan menjadi pertukaran. Kairi tidak terhentikan dengan Barbil di tangan seorang Kairi. Sementara Aran akan coba dikejar. Enggak, ternyata akan lebih berfokus gimana caranya Onyx. Mereka dapetin trade atas kehilangan seorang Sans. Yang dimana dari Aran memang sempat nahan dengan adanya Onward tadi. Siapapun yang nge-call kalau Aran masih ready flickernya. Ini bisa dibilang jadi satu player yang benar-benar disiplin dan on point. Ya, dan Karena bahkan- call-nya bikin Kairi langsung mundur dan bahkan lihat. Gara-gara turtle-nya diamankan, cewek dapetin Husklaw dan di mid lane langsung di all in lagi. Hampir saja ditenggelamkan tapi Sin masih selamat kawan last hit. Dan tidak bisa selamat walaupun burungnya udah terbang jauh tapi terkejar. Di arah bottom lane hampir terjadi solo kill dari seorang cewek. Dan bahkan Keyboy menutup pergerakan Kabuki. Where are you going Kabuki? Ternyata dia masih kabur ke arah belakang karena Keyboy udah gak ada di adjustment lagi. Ya dan Hai sekarang jadi kerja keras banget. Karena dia harus ngelakuin rotasi. Dia harus buka map untuk pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi di sisi lain Kabuki juga agak sedikit kesulitan dari segi landingnya. Wah lihat players gold by UBS Gold Kairi 2800 di atas banget. Dan hampir menyentuh 3000 bahkan kali ini. Oke lihat. Dapat lagi. Barbriel dari seorang Kyrie langsung menabrak dan mendapatkan seorang fan. Iya. Wah itu dia, salah satu kuda yang memang tidak terduga-duga. Karena memang Aura Fire kayaknya nggak ready ketika ada satu pick off dan lagi-lagi. Ada dua loh sekarang yang pegangin bushnya. Ada Kadita, ada Kaja. Jadi bener-bener Aura Fire nggak bisa secara paksa membuka map di mid lane. Mohon maaf ini ada kuda lepas. Iya dong. Pas security. Kita mengekspresikan gitu loh biar dapat feel-nya yang nonton di Bagus rumah. banget. Iya, suara kuda aja tapi depan sana Iya. nampaknya mau ada invasi yang dilakukan. All in terhadap seorang Keyboy. Itu yang akan coba didapatkan tapi ternyata di adjustment-nya membalikkan keadaan. Happy pertimpan. Dibalikinnya bahkan Hayo menjadi korban kekanasan dari San. Double kill. Gila Sans. Counter setup from Onyx. Kali ini benar-benar melulalantahkan pasukan dari Aura Fire. Memporak-porandakan Lihat dari Sans. strategi Sang Naga. Kayaknya Sans kalau main Kadita cuma ada dua tombolnya. Apa? Tombol Rover sama Recall. Iya.
Nggak, feeling gue kalau dia pakai temper glass sih udah lecet tuh ya. Nah, kayak punya gue tuh rusak tuh nggak? Bener. Tapi balik lagi, setup menuju ke arah Turtle udah dibuka juga sama Kairi. Dan bakalan dikasih info sama Boots karena gak ada yang bisa menumbangkan Boots di early game. Lihat, sebagai XP laner, dia bisa ngebukain map sejauh apapun Ranger Mas. Dan dia sekuat itu untuk coba Sekuat itu. dimakan. Makanya. Mau Aran sekalipun dan lihat tiba-tiba. Hampir saja para pasukan dari Aura Fire termakan kembali Sans. Menjadi sosok yang akan coba dimakan dan shutdown terjadi. Tapi di arah bottom lane, Itu dia. Kairi tidak akan meninggalkan tanpa ada pertukaran trading. Kembali lagi, Onyx punya satu pesan penting. Mereka tidak pernah mau pulang dengan tangan kosong. Iya, lagi-lagi Keyboy. selalu ada threat yang terjadi. Tapi Keyboy, Keyboy, Iya. lihat Dia nggak mau purple pulang. buff-nya nggak mau, dia juga kehilangan purple buff-nya. Dan bahkan ini akan membuat Van makin lebih susah untuk mengejar ketertinggalan atas Kairi. Oh my god, ini Lancelot tanpa adanya purple buff itu berat banget Momo-chan. Dia memang butuh Thunderbolt, dia butuh Endless mungkin untuk bisa bertahan. Tapi sekarang dia lihat langsung di adjustment, langsung dimakan. Hai, tidak bakal dikasih nafas sama sekali. Dan Kairi, Barbielnya masih ditahan, masih di kandang, belum Wah, dilepaskan. ini bisa Karena tim fightnya sesungguhnya akan terjadi sekarang. Mereka masih mau lebih. Ada Pedestal di depan sana. Tidak ada flicker kembali dari seorang Shayna. Hai, langsung ada Unstoppable from Kairi. Bergerak di arah belakang dengan kuda liar. Kairi, iha! Kuda liar dari Kairi benar-benar menggoncang sang naga merah. wow gila ini seakan-akan apapun yang dilakukan sama pemain-pemain dari Aura Fire itu jadi serba salah, Be. Mereka mau cover daerah mid-nya, 3 pemain yang coba untuk melakukan clear cepat aja ditahan sama pemain-pemain Onyx. Mereka buka konsil, mereka coba kasih presence biar scene-nya seakan-akan peka dengan adanya keberadaan dari Kipo yang punya defense judgment. Tapi Wah. itu bukan jadi suatu komitmen dari Onyx sendiri. Ya jatuhnya Onyx bener-bener ngelakuin hal apapun Aura Fire serba salah. Karena apa? Karena semua battle spellnya juga nggak ready. Secara bersamaan lihat salah satunya Aran. Oke, Aran juga bakal di-commit. Lihat Aran pun sebagai EXP laner gak punya kekuatan apapun untuk bertahan seorang diri. Dibalikin. Dibalikin Karena di semua. leg yang pertama Aran yang recall-recallin Suns. Yes, dan bahkan di depan sana, Van kembali lagi coba dikejar oleh seorang Kairi. Dengan kuda jingkraknya berhasil mendapatkan Van untuk keempat kalinya. Lagi dan lagi. Iha! Hahaha, cakep. Demen banget lo ya. Mirip kudanya. Ini Barbilnya lepas ke sini ke meja 1v1 di bottom lane Oh, teman-teman. Kabuki. Oke. One by one situation. Blessing Breath from Kabuki pun tidak akan cukup. Wow. Dengan adanya burst damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fair. Owning condition 7.000 gold difference. Ini benar-benar the whole gap yang sangat jauh. Dan Jauh ini banget. mungkin alasan kenapa tadi KB bilang. Ya. Posisi dari Leomord ditaruh di posisi jungler itu cocok banget dengan Kaja yang dibawain sama Kiboy. Iya karena jadi damage eksekutornya ada. Iya. Dan ditambah Kairi sekarang punya Blade of Despair. Jadi critical damage-nya bakal makin lebih kejam. Damage dari Phantom Steed-nya juga bakal lebih mengerikan. Dan lihat Keyboy Suns. Mereka berdua featuring untuk mengeluarkan recall tas-tasnya. Ranger Mas. Oh, tapi di pencasun menuju ke arah belakang. Hai, tidak akan dikasih nafas sama sekali. Para pasukan dari Aura Fire hanya bisa berpasrah diri. Sin bahkan harus menggunakan pedang strike jauh dari lapangan. Tapi saat memotong itu semua, membuat Aran terkejut terheran-heran. Dan bahkan sang Aran Effect kali ini benar-benar dilenyapkan dari Land of Down. Dan ini udah jadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Aura Fire karena perbedaan 9.000. Lihat Airi. Wah, udah. 1.300. Enggak, ini masalah gini. Lancelot itu kan punya power early. Iya. Dan ini dia di Early-nya nggak early-nya jalan. nggak jalan, terus disuruh lawan Leomord juga punya power early. Dan apalagi kita tahu bahwa Leomord ini kan Pasifnya. lumayan mengerikan pasifnya. The Outkeeper akan memberikan critical pasti. Iya kan? Pasti. Pasti bakal keluar. Semakin Ketika- sekarat lu apalagi. Iya, sekarang 50% bahkan untuk sekarang. Lihat dari komponen itemnya. Wah jauh banget. Jauh banget. Buset. 3.000 gold leading dari cewek juga bahkan di atas Kabuki. Dan lihat Blade of Despair. Biasa rata kanan, ini rata kiri goldnya Prof. Dan lihat sekarang Aran di pick off lagi berkali-kali Ranger Mas. Dengan metode yang sama. Tapi masalahnya apa? Aran memancing amarah sang Raja Langit di leg yang pertama. Dan benar-benar kali ini Aran dibalaskan, dibuat tidak bisa bermain di leg yang kedua. Gila 1-4-0 dari Aran. Di menit 9. Dan bahkan dari Aura Fire pun secara keseluruhan mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan split push doang yang bisa dilakukan oleh seorang Kabuki. Kalau Van ngelakuin split push seperti tadi, kemungkinan dia dipanis oleh Kairi akan terjadi lagi. Dan game
fake by Grab. Sepanjang MPL Indonesia Season 12 berjalan, Fun selalu menduduki posisi tertoleran pertama karena dia Oke. punya retribution yang bagus. Mungkin fun fact-nya akan ditambahkan sedikit. Sebelum ketemu Onyx di leg yang kedua karena lihat 0 turtle, 0 lord buat Fun untuk di leg yang kedua kali ini. Fun biasanya selalu mencuri satu, tidak ada perfect turtle untuk musuhnya under kondisi sekalipun. Game 1, Game 1 itu sudah terbukti, tapi lihat karena mereka sadar Fun masih bersinar dengan Lancelotnya dengan game pertama, akhirnya mereka lebih respect. Kaja menjadi jawaban. Sakit Sekalipun masuk nggak bakal bisa keluar lagi. Wah. Fun cuma dikasih pintu gerbang, tapi udah one way ticket. ini endless battle juga udah diamankan oleh Kairi. Akankah ada sebuah tabrakan Buset. di arah mid lane karena Keyboy Lihat, sudah lihat. mulai melakukan setup juga dari Lihat, top lane. One by one situation. 12 point kill. Kairi 2 digit kill. Di belakang sana para pasukan dari Aura Fire tidak bisa bertahan tanpa adanya Fun. Tembakan para pasukan dari Onyx. Mereka memaksa team fight lebih. Blessing duet from Kabuki hanya untuk defensif. Aura Fire diacak-acak, diejam-ejam Profesor. Wah Dan ini siapapun yang ditarik selalu bisa Oh hilang my deh. god, ini Ditambah bencana. lagi. Leg kedua, bukan hanya dendam yang terbalaskan. Dan ini memastikan Aura lebih tenggelam di dasar klasemen. Sang Raja Langit memastikan bahwa Sang Naga tidak akan bisa kembali terbang ke atas langit.